Kita semua pasti pernah ngerasain kan, capek banget ngejar-ngejar kesempurnaan yang rasanya tuh, ya ampun mustahil banget buat dicapai. Kayaknya kita semua pernah deh. Nah kali ini kita akan coba bongkar sebuah filosofi yang nawarin cara pandang baru, yang lebih praktis dan jujur aja lebih bikin lega. Soal apa sih artinya jadi sempurna? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Emangnya kesempurnaan itu mungkin ya? Jujur aja, pertanyaan ini tuh sering banget bikin kita cemas, bikin kita ngerasa kayaknya nggak pernah cukup baik. Mau itu di kerjaan, di sekolah, atau bahkan ya di kehidupan pribadi kita. Pasti kita semua sering banget dengar, atau malah kita sendiri yang ngomong kalimat ini. Kalimat ini sering jadi semacam alasan buat kita berhenti berusaha lebih keras kan? Tapi gimana kalau ternyata cara pandang ini yang justru ngebatasin kita? Gimana kalau ada cara lain buat ngelihat kesempurnaan? Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, kita dituntut buat jadi yang terbaik, tapi di sisi lain, kita terus-terusan diingatin kalau sempurna itu mustahil. Ini kayak jebakan pikiran kan? Oke, sekarang mari kita coba keluar dari jebakan ini dan lihat sebuah solusi yang mencerahkan. Sekarang kita kenalan yuk sama satu konsep kunci, sempurna. Coba deh lupain dulu sejenak ide kalau sempurna itu artinya tanpa cacat sama sekali. Dalam filosofi ini, sempurna itu artinya sesuatu udah berfungsi persis seperti seharusnya. Sesimpel itu. Jadi, gimana caranya kita mendefinisikan ulang kata sempurna ini? Yuk kita bedah konsepnya lebih dalam, dan saya jamin Anda bakal kaget betapa praktis dan sederhananya ide ini buat kita pakai sehari-hari. Nah, kutipan ini tuh jantung dari filosofi yang lagi kita bahas. Coba deh kita renungin bareng-barang. Kalau kita nolak adanya kesempurnaan, itu sama aja kita nolak kalau sesuatu itu bisa dianggap tuntas atau cukup. Dan dua kata ini, tuntas dan cukup, itulah kuncinya. Betul, tuntas dan cukup. Ternyata filosofi ini cuma dibangun di atas dua pilar yang super simple ini yang bikin semuanya jadi gampang banget buat dipahami. Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Jadi gini cara kerjanya. Di satu sisi, kita punya tuntas. Artinya, sebuah proses itu udah selesai dan berfungsi. Di sisi lain, ada cukup. Artinya kebutuhan kita terpenuhi, nggak kurang, nggak lebih. Nah, waktu dua hal ini ketemu, itulah yang namanya sempurna. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari pilar pertama, tuntas. Ini tuh murni soal penyelesaian. Coba bayangin deh sebuah tugas, sekecil apapun itu. Ketika tugas itu selesai sepenuhnya dan berfungsi sebagaimana mestinya, ya, pada saat itulah tugas itu mencapai kondisi sempurnanya sendiri. Slide ini nunjukin alurnya dengan jelas banget, ada proses, ada penyelesaian, dan akhirnya ada fungsi. Simpel kan? Contohnya nih, pas kamu selesai nyuci piring. Piringnya bersih, siap dipakai lagi. Ya udah, pada momen itu tugas nyuci piring kamu itu udah sempurna. Itulah tuntas. Sama juga pas kamu klik kirim di email laporan kerja. Laporannya terkirim, tugas kamu selesai, sempurna. Sekarang, pilar kedua, cukup. Nah, kalau ini semua tentang keseimbangan. Keadaan sempurna itu tercapai waktu kita punya apa yang kita butuhkan, nggak kurang, dan yang paling penting, nggak berlebihan. Fokusnya di sini adalah kebutuhan ya, bukan keinginan semata. Dan ini nih poin yang menarik banget. Dalam filosofi ini, sesuatu yang berlebihan itu justru dianggap sebagai cacat. Bayangin aja kopi kamu. Kalau gulanya kebanyakan, rasanya jadi rusak kan? Bukan jadi sempurna? Jadi, kelebihan itu bukan tanda kehebatan, tapi justru tanda kecerobohan, sebuah ketidaksempurnaan. Oke, di titik ini mungkin ada yang mikir, tunggu dulu, bukannya yang sempurna itu cuma Tuhan. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan disinilah kita perlu bedain antara dua jenis kesempurnaan. Kesempurnaan level manusia yang bisa kita raih dan kesempurnaan yang mutlak. Nah, ini bedanya. Sempurna yang lagi kita omongin dari tadi itu kesempurnaan level manusia. Sesuatu yang bisa kita capai, sebuah tahapan dalam perjalanan kita. Sementara maha sempurna itu adalah kesempurnaan yang mutlak, sumber dari semua standar kesempurnaan itu sendiri. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Kesempurnaan yang kita capai sebagai manusia itu cuma cerminan kecil dari kesempurnaan mutlak yang ada. Jadi, waktu kita mengakui momen sempurna kita, itu bukan berarti kita menyamai yang maha sempurna, tapi justru kita sedang mengakui hubungan kita dengannya. Oke, teorinya udah jelas. Sekarang pertanyaan paling pentingnya.
Gimana cara kita bawa filosofi ini ke kehidupan nyata? Ayo kita lihat gimana cara pandang ini bisa benar-benar mengubah hari-hari kita. Kuncinya cuma ada di dua sikap ini. Pertama, bersyukur. Waktu kebutuhan kamu terpenuhi, misalnya pas kamu ngerasa kenyang setelah makan siang yang sederhana, coba deh berhenti sejenak dan sadari. Saat ini, keadaanku sempurna. Kedua, jangan lupa diri. Pahami kalau setiap pencapaian sempurna itu cuma satu tahap, bukan akhir dari perjalanan. Masih ada tahap-tahap selanjutnya. Jadi, ayo kita coba ubah cara pandang kita. Hidup itu bukan perjuangan tanpa henti menuju target yang mustahil. Sebaliknya, hidup itu adalah serangkaian momen sempurna yang kita kumpulkan satu persatu. Setiap tugas yang tuntas, setiap kebutuhan yang tercukupi, itu semua adalah kemenangan-kemenangan kecil yang sempurna. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Setelah kita paham konsep tuntas dan cukup, di mana kira-kira kamu akan menemukan atau bahkan menciptakan momen kesempurnaan kamu hari ini? Mungkin dalam secangkir kopi yang pas, rapat yang selesai tepat waktu, atau sesederhana merasa cukup dan bersyukur atas istirahat yang kamu dapatkan malam ini.